asumsi saya mungkin kejadian ini sudah berlangsung cukup lama. Manusia juga terbiasa dengan memberikan makanan dan hewan juga terbiasa mendapatkan makanan. Tetapi jika kita berpikir di sebuah dunia yang sempurna, sebaiknya memang manusia tidak memberikan makanan ke hewan. Artinya juga mereka tidak melakukan kontak sangat dekat dengan hewan. Dan untuk hewan pun mereka akan masih mempunyai kemampuan untuk mencari makan sendiri. Kita tetap bisa menjalankan bisnis pariwisata, tapi ya kita hanya bisa katakanlah manusia tetap bisa berkunjung, kemudian melihat pemandangan alam dan kemudian menikmati satwa liar, tetapi kita sebenarnya tidak perlu melakukan kontak secara langsung, tidak perlu memberi makan, karena dengan terjaganya lingkungan sebetulnya dengan adanya habitat yang bagus, hewan itu sendiri sudah punya katakanlah ketersediaan pakannya sudah cukup baik. Kita berbicara mengenai apakah pengunjung punya penyakit misalnya, ataukah sebaliknya hewan itu mempunyai penyakit. Dengan adanya kontak, ya kemungkinan untuk terjadi penularan sangat besar. Jadi untuk hal-hal yang karena bicara masalah penyakit, kita semestinya lebih fokus ke hal mungkin belum terjadi penularan, tapi kita harus lebih fokus ke hal-hal yang preventif untuk pencegahan ke depannya. Dilihat dari status primata ini sendiri, penyakit yang biasanya mereka bawa atau mereka bisa tertular dengan manusia itu seperti apa, Pak? Iya, secara sederhana saja, karena manusia dengan kedekatan dengan primata secara DNA cukup dekat, flu saja bisa menginfeksi untuk primata lain, untuk flu atau penyakit katakanlah penyakit seperti gejala batuk ataupun apa, itu juga bisa menginfeksi primata kalau mereka berada di jarak yang cukup dekat. Belum lagi kalau kita bicara kemungkinan hewan itu punya rabies misalnya, kita juga belum karena belum ada penelitian mengenai itu, kita juga belum memastikan, tetapi hal-hal seperti itu tetap mungkin terjadi. Dan penularan penyakit-penyakit lainnya, penyakit parasit, katakanlah penyakit parasit mungkin, penyakit parasit misal monyet di situ kemudian buang air, kemudian terpijak oleh manusia yang dimana ada cacing segala macam. Banyak hal-hal yang bisa terjadi kalau kita tidak segera memulai tindakan pencegahan.
Artinya jarak yang aman untuk dekat dengan primata, meskipun itu wisata yang disajikan, itu berapa jaraknya Bang supaya aman itu, dan peluang untuk tidak kecil lah gitu, meskipun ada peluang untuk tertular penyakit, bagaimana? Iya, jarak aman untuk primata mungkin untuk menghindari penularan secara aerosol, karena katakanlah dengan jarak 8 meter, penularan secara aerosol sudah bisa diperkecil, diminimal, tetapi tetap saja manusia juga perlu menggunakan alat pengaman yang lain, misalnya masker ataupun sarung tangan jika memang harus kontak gitu. Dan kalau memang kita membayangkan wisata, kita cuma bisa ngelihat hewan bertingkah alami tanpa kita harus itu saya pikir masih cukup menarik untuk ini, tanpa harus mematikan daya tarik dari wisata itu sendiri. Karena sebenarnya tanpa memberi makan pun kegiatan berwisata melihat satwa liar itu pun juga masih sangat menarik tanpa harus memberi makan, karena begitu kita memberi makan hewan akan menjadi ketergantungan dengan kita. Kemudian ketika kita tidak memberi makan, hewan bisa bersikap agresif dan menyerang, dan kemudian timbul konflik yang lainnya. Jadi hal ini mungkin bisa diubah sedikit-sedikit dengan penyediaan pohon pakan di lahan tersebut. Jadi pengurangan kontak manusia dengan hewan, dengan tidak memberi lagi makan, dan karena ya hewan pun belajar untuk mencari makanan yang lebih mudah. Nah, jika dia merasa pengunjung bisa memberikan dia makan, kenapa dia tidak?